Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Hairunisa Yulia dengan nilai terakhir 3 dari Sekolah Vokasi Prodi Teknologi dan Informasi dari Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan menjelaskan tentang OOP, yaitu atau Object Oriented Programming. Ini saya langsung saja. Ini saya akan menjelaskan atau kita akan mempelajari konsep dasar dari OOP yang merupakan paradigma pemrograman untuk menyusun program menggunakan objek agar lebih struktur dan mudah dikembangkan. Yang pertama, kita akan menjelaskan konsep dasar OOP yang meliputi penggunaan kelas dan objek, serta prinsip seperti enkapsulasi dan pewarisan. Konsep ini membantu kita mempresentasikan objek nyata ke dalam bentuk program. Selanjutnya, kita akan membuat kelas yang memiliki atribut dan konstruktor. Nah, atribut ini digunakan untuk menyimpan data, sedangkan konstruktor yaitu berfungsi untuk menganalisasi nilai awal ketika sebuah objek dibuat. Kemudian, kita akan menambahkan metode ke dalam kelas dan menggunakannya. Metode merupakan fungsi yang berada di dalam kelas dan digunakan untuk mengolah atau menampilkan data milik objek tersebut. Setelah itu, kita akan menunjukkan cara pembuatan objek serta cara mengakses atribut dan metode dari kelas yang telah dibuat, sehingga terlihat hubungan antara kelas sebagai cetakan dan objek sebagai hasilnya. Pada program ini juga akan dipisahkan ke dalam file HPP dan CPP agar program menjadi lebih rapi, modular, dan mudah dipelihara. Nah, sebagai penutupnya kita akan melihat contoh dasar inheritance, yaitu hubungan antara kelas induk dan kelas turunan, yang dimana kelas turunan itu dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas induk. Dengan menyelesaikan ini, diharapkan kita mampu memahami penjelasan yang kita akan bahas materinya ini. Kita mampu memahami dasar OOP dan menemukan dalam pembuatan program yang struktur dan modular. Next, di sini ada konsep dasar OOP, yaitu OOP itu merupakan paradigma programan yang memodelkan program sebagai kumpulan objek, di mana setiap objek mempresentasikan sesuatu yang ada di dunia nyata. Nah, setiap objek itu dalam OOP itu memiliki 2 komponen utama, yaitu atribut dan metode. Atribut itu berfungsi sebagai data atau karakteristik dari objek, misalnya nama, nilai, atau status. Sedangkan metode itu merupakan aksi atau perilaku yang dapat dilakukan oleh objek tersebut, seperti menghitung, menampilkan data, atau memproses informasi. Dengan pendekatan OOP ini, program menjadi lebih struktur karena data dan fungsi yang berkaitan digabungkan dalam satu kesatuan, yaitu kelas dan objek. Nah, kemudian ada manfaat dari utama dari OOP adalah kode program menjadi lebih rapi, dapat digunakan kembali atau reusable, serta lebih mudah dirawat dan dikembangkan. Hal ini sangat membantu terutama ketika program menjadi lebih besar dan kompleks. Dengan memahami konsep dasar OOP ini, kita dapat membuat program yang lebih terorganisir, efisien, dan siap dikembangkan ke tahap yang lebih lanjut. Next, di sini ada kelas versus objek, yaitu pada bagian ini kita akan membahas perbedaan antara kelas dan objek. Nah, dalam konsep OOP. Nah, kelas itu dapat diibaratkan sebagai blueprint, cetakan, atau perancangan. Kalau kelas itu bisa berisi definisi mengenai atribut dan metode yang dimiliki oleh suatu objek, tapi kelas itu sendiri belum menjadi objek nyata. Sedangkan objek adalah hasil jadi atau instance dari kelas, yaitu objek merupakan bentuk nyata yang dibuat berdasarkan perancangan kelas dan dapat digunakan langsung di dalam program. Dari satu kelas, kita dapat membuat banyak objek meskipun berasal dari kelas yang sama. Setiap objek yang dapat memiliki nilai atribut yang berbeda-beda sesuai dengan data yang dimasukkan. Dengan ini, kita dapat memahami antara kelas dan objek. Kita dapat mengetahui bagaimana OOP mengatur hubungan antara perancangan program dan implementasinya secara jelas dan terstruktur. Next, di sini kita ada materi buat kelas dengan atribut dan konstruktor.
Nah, kelas ini merupakan rancangan yang berisi data dan perilaku yang akan dimiliki suatu objek. Sebagai contoh, yang digunakan kelas kendaraan. Kelas ini mempresentasikan sebuah kendaraan yang memiliki karakteristik dan perilaku tertentu. Di dalam kelas terdapat atribut yang disimpan sebagai private, yaitu merek bertipe string dan kecepatan bertipe int. Kemudian penggunaan akses private bertujuan untuk menjaga data agar tidak dapat diubah secara langsung dari luar kelas. Selanjutnya kita mendefinisikan konstruktor. Nah, yaitu fungsinya khusus untuk yang otomatis dijalankan saat sebuah objek dibuat. Pada contohnya, misalnya konstruktor itu seperti kendaraan, merek, kecepatan awal, yaitu 0, digunakan untuk inisialisasi nilai atribut saat objek kendaraan dibuat. Inisialisasi atribut dilakukan menggunakan initializer list yang lebih efisien dan direkomendasikan dalam C++ untuk mengatur nilai awal atribut. Nah, dengan adanya atribut dan konstruktor ini, setiap objek kendaraan yang dibuat akan memiliki kondisi awal yang lebih jelas dan siap digunakan dalam program. Selanjutnya di sini ada tambahkan metode ke kelas dan gunakan, yaitu metode merupakan fungsi yang berada di dalam kelas dan digunakan untuk mengatur perilaku objek. Pada contoh kelas kendaraan, yaitu ditambahkan beberapa metode kendaraan kecepatan atau delta digunakan untuk menambah nilai kecepatan kendaraan sebesar nilai tertentu. Kemudian metode rem atau delta, yaitu digunakan untuk mengurangi kecepatan dengan batas minimum kecepatan adalah 0 sehingga kecepatan tidak bernilai negatif. Kemudian ada metode info buka tutup kurung, yaitu digunakan untuk menampilkan informasi kendaraan seperti merek dan kecepatan saat ini. Selain itu juga ditambahkan getter, yaitu get merek dan get kecepatan. Getter itu digunakan untuk mengakses nilai atribut private secara aman dari luar kelas tanpa melanggar prinsip enkapsulasi. Nah, dengan metode dan getter, objek kendaraan dapat berinteraksi dengan data secara terkontrol sehingga program menjadi lebih aman, struktur, dan sesuai dengan konsep OOP. Next, di sini ada bagiannya kita membahas cara membuat objek atau pembuatan objek dan akses metode atau atribut. Nah, yang pertama, objek ini dibuat dalam fungsi main buka tutup kurung menggunakan kelas kendaraan. Contohnya, kendaraan sepeda buka kurung kutip poligon kutip tutup kurung. Nah, baris ini tuh berisi baris ini berarti kita membuat sebuah objek yang bernama sepeda dengan merek poligon berdasarkan kelas kendaraan. Selanjutnya, kita dapat mengakses metode yang dimiliki objek tersebut. Nah, metode ini bertambah kecepatan dalam tutup kurung 15 yang digunakan untuk menambah kecepatan kendaraan. Sedangkan metode rem yaitu digunakan untuk mengurangi kecepatan. Kemudian di sini ada metode info, yaitu digunakan untuk menampilkan informasi kondisi kendaraan saat ini. Nah, selanjutnya ada akses atribut. Nah, karena akses atribut bersifat private, maka akses yang benar dilakukan melalui getter. Contohnya dengan memanggil sepeda get kecepatan tutup kurung untuk memperoleh nilai kecepatan saat ini. Dengan cara ini, data tetap terlindungi dan hanya dapat diakses melalui metode yang disediakan oleh kelas sesuai dengan prinsip enkapsulasi dalam OOP. Selanjutnya di sini ada pemisahan kode program ke dalam file FPP dan CPP dalam pemrograman C++. Nah, file FPP ini digunakan untuk deklarasi kelas, yaitu berisi struktur kelas seperti atribut dan prototype metode. File ini berfungsi sebagai antarmuka yang memberitahu bagian lain dari program tentang bentuk kelas yang tersedia. Sedangkan file CPP digunakan untuk implementasi metode, yaitu berisi isi atau logika dari fungsi-fungsi yang telah dideklarasikan di file HPP. Pemisahan kode ini memberikan beberapa keuntungan. Nah, ini beberapa keuntungan.
Nah, yaitu program menjadi lebih rapi, mudah dikembangkan atau scalable, dan mengikuti standar penulisan proyek C++ yang umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, dengan menerapkan pemisahan antara deklarasi dan implementasi, kita dapat mengelola program dengan lebih baik, terutama untuk proyek yang memiliki banyak kelas dan file. Next. Di sini ada inheritance, induk, dan turunan. Nah, pada bagian ini kita akan membahas hal ini. Nah, yaitu dalam konsep OOP, yaitu inheritance adalah memungkinkan sebuah kelas turunan untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas induk. Pada contohnya, kelas kendaraan berperan sebagai kelas induk. Kelas ini memiliki atribut dan metode umum yang dimiliki oleh semua jenis kendaraan. Kemudian terdapat kelas mobil sebagai kelas turunan yang dideklarasikan dengan publik kendaraan. Artinya kelas mobil mewarisi seluruh metode dan atribut publik dari kelas kendaraan. Selain itu, mewarisi fungsi dari kelas induk, kelas turunan juga dapat menambahkan fitur atau karakteristik khusus. Pada contoh ini, kelas mobil memiliki tambahan seperti jumlah pintu dan metode klakson yang tidak dimiliki oleh kelas kendaraan. Dengan inheritance, kita dapat menghindari penulisan kode yang berulang, membuat program lebih terstruktur, dan memudahkan pengembangan fitur baru berdasarkan kelas yang sudah ada. Nah, mungkin itu penjelasan dari materi OOP yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke dalam pemrogramannya. Nah, di sini aku akan melanjutkan programnya, yaitu membuat kelas yang bernama person yang atribut, konstruktor, dan metode. Nah, di sini aku akan menjelaskan pada program ini. Saya akan menjelaskan konsep OOP menggunakan bahasa pemrograman C++. Yang pertama, pada bagian atas program terdapat include string using namespace, yaitu berfungsi untuk import library standar C++ yang digunakan untuk input, output, serta tipe data string, sehingga kita dapat menggunakan code and dan string tanpa perlu menuliskan std di depannya. Selanjutnya aku akan mendefinisikan sebuah kelas yang bernama person. Nah, kelas ini itu berperan sebagai rancangan atau blueprint dari sebuah objek. Nah, dalam kelas person ini terdapat dua atribut publik, yaitu name dan age, yaitu name itu untuk menyimpan nama, age itu dan menyimpan umur seseorang. Kemudian terdapat konstruktor, yaitu konstruktor person string in a, yang konstruktor ini akan dijalankan secara otomatis saat objek dibuat dan berfungsi untuk menginisialisasi nilai awal atribut name dan age sesuai data yang diberikan. Selain itu, kelas person juga memiliki metode introduce, yaitu metode yang berfungsi untuk menampilkan pesan perkenalan yang berisi nama dan umur objek yang dengan menggunakan perintah code. Nah, setelah kelas selesai dibuat, program ini masuk ke dalam main. Nah, di dalam main, yaitu dalam fungsi ini saya membuat sebuah objek yang bernama P sama dengan nama, insiden sebenarnya nama, kita memasukkan nama saya dan umur. Nah, kemudian objek tersebut digunakan untuk memanggil, yaitu introduce, yang akan menampilkan pesan perkenalan sesuai data objek yang telah kita masukkan ini. Selanjutnya saya juga akan menampilkan atribut name dan age secara langsung menggunakan objek P untuk menunjukkan bahwa objek dapat mengakses atribut yang bersifat publik. Nah, terakhir, program akan diakhiri dengan return 0, yaitu menandakan bahwa program telah selesai dijalankan atau dengan normal. Sekarang kita coba untuk di-run. Nah, di sini sudah muncul bahwa ini kan tadi kita meminta untuk menuliskan nama ini. Sekarang ini sudah muncul bahwa di sini hello, my name is Intan dan I am, umurnya segini ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung ke yang
ini program yang kedua, yaitu di sini saya akan menjelaskan program inheritance pada C++. Nah, pada program ini dibuat menunjukkan konsep inheritance pewarisan dalam Object Oriented Programming atau OOP dalam menggunakan bahasa C++. Nah, bagian yang pertama itu ada bagian header, yaitu yang include stream, include vector, using name string. Nah, library stream ini digunakan untuk proses input dan output, khususnya count dan end. Nah, kemudian ada library vector, yaitu sebenarnya ini nggak digunakan dalam program ini, sehingga bisa kita hapus tanpa mengakhiri jalannya program. Nah, kemudian di sini ada using namespace, dari ini digunakan agar kita tidak perlu menuliskan std sama dengan titik 2 di setiap kali menggunakan fitur dari standard library. Kemudian di sini ada class animal, terus public string name. Class animal itu berfungsi atau berperan sebagai class induk atau parent class. Nah, class ini itu memiliki satu publik, yaitu name yang menyimpan nama hewan. Nama hewan. Terus constructor animal digunakan untuk menginisialisasi nama hewan saat objek dibuat. Ini teman-teman. Nah, metode speak atau kemudian di sini ada metode speak, yaitu merupakan perilaku umum yang dimiliki semua hewan, yaitu mengeluarkan suara. Di sini sound. Nah, kemudian di sini ada class turunan atau class dog, yaitu class turunan atau cheat class yang mewarisi class animal menggunakan keyword public. Dengan pewarisan ini, class dog otomatis memiliki atribut dan metode dari class animal. Nah, kemudian ada konstruktor yang itu docstring, itu memanggil konstruktor milik kelas induk animal atau animal menggunakan initializer sehingga atribut nama tetap diinisialisasi dengan benar. Nah, kemudian di sini ada void bark, yaitu metode bark adalah perilaku khusus yang hanya dimiliki oleh anjing dan tidak dimiliki oleh kelas induk lain. Nah, selanjutnya ada fungsi main, yang ini dog dimunculkan, itu pada bagian ini adalah dibuat sebuah project D dari kelas dog bernama Budi. Nah, kemudian ada metode speak, yaitu dipanggil dari kelas induk animal melalui objek dog yang menggunakan bahwa metode induk dapat digunakan oleh kelas tersebut. Kemudian di sini ada lagi dan tadi despeak dan debug. Nah, ini tuh metode yang dipanggil dari kelas dog juga, yang merupakan metode khusus dari kelas turunan. Nah, sini ada nol yang sama seperti tadi, yaitu bahwa programnya telah selesai dan coba kita run di sini. Nah, sini runnya berhasil, teman-teman. Muncul kayak Budi make a sound, Budi say woof, Budi make a sound, Budi say woof. Jadi kayak programnya telah selesai gitu. Sekian penjelasan materi ke-12 ini dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.